Chapter 76 Sebab Akibat. Chapter 76 Ada sebab, ada akibat. Setelah menunggu waktu satu dupa, seseorang pria setengah manusia dan setengah burung membuka pintu kamar. Terlihat dia membuka pintu dengan hati-hati. Di belakang pria ada beberapa prajurit dan pelayan wanita. Sepertinya racun telah bereaksi, kata pria itu. Setelah memastikan Excelsior dan kedua kekasihnya telah lumpuh. Pelayan, kalian sekap kedua wanita itu. Prajurit, ikat pria itu dan bawa menuju ruang rahasia. Biarkan tetua yang mengurusnya. Lanjutnya dengan memerintah bawahannya dan pelayan. Segera para prajurit itu melakukan sesuai perintah. Tidak butuh waktu lama para pelayan membawa Loyanti dan Baosue. Sedangkan Excelsior diikat dan dibopong 4 prajurit. Baosue dan Loyanti dibawa menuju suatu tempat rahasia. Demikian juga dengan Excelsior yang dibawa terpisah oleh para prajurit. Sesampainya di ruang rahasia, Excelsior dilempar layaknya sampah oleh keempat prajurit itu. Tetapi sebelum tubuh Excelsior membentur ubin, dengan sigap membalikan tubuhnya. Dengan kaki menahan tubuhnya, ia menghentakkan kaki kanan, dan melesat ke arah prajurit itu. Bang! 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 Ah! Ah! Teriak keempat prajurit itu yang tidak siap akan serangan. Tiba-tiba, Excelsior menendang mereka, dengan tendangan memutar. Tidak memberikan kesempatan mereka untuk bangkit. Excel langsung memenggal kepala keempat prajurit itu dengan 2 jarinya. Buk, buk. 4 kepala menggelinding. Seketika mereka meregangkan nyawa. Excel tersenyum dan menendang kepala mereka seperti bola saja. Uff, sampah. Dengus Excelsior dan membakar keempat mayat itu dengan api surgawi. Aroma daging terbakar segera tercium. Tapi dengan lambaian tangan, aroma itu segera menghilang. Aku jadi penasaran. Siapa yang ingin memperalatku? Gumam Excelsior dan menghilang. Excelsior tidak pergi keluar, tapi bersembunyi di balik bayang-bayang. Di kamar rahasia, hanya ada obor sebagai pencahayaannya, sehingga mempermudah Excelsior untuk bersembunyi. Setelah menunggu sedikit lebih lama, orang yang ditunggu oleh Excelsior akhirnya tiba dengan pria yang meracuni itu. Sudah aku duga dia orangnya, batin Excelsior. Ternyata, orang yang memperalat Excelsior tidak hanya satu tetua, melainkan ada Lei Jieru, tetua pertama, dan Lei Min. Keempat orang itu masuk ke dalam kamar rahasia, dan segera menutup pintunya. Namun, mereka terkejut karena kamar tidak ada siapapun. Kemana para prajurit dan bocah itu? Tanya Lei Jieru pada bawahannya. Tadi bawahanku sudah membawanya ke sini, tapi... Pria yang meracuni itu kebingungan saat ditanya. Matanya juga melihat sekeliling kamar. Bodoh, cari dia. Jika dia sampai lolos, maka ras Thunderbird akan musnah. Cepat! Bentak Lei Jieru yang panik dan sangat ketakutan. Tidak perlu mencariku kemana-mana, ujar Excelsior sebelum pria yang meracuninya keluar. Sontak keempat orang itu kaget saat mendengar suara yang familiar. Mereka segera waspada, dan mencari ke arah sumber suara. Buk, buk, buk. Keempat orang itu segera berlutut ketika Excelsior mengeluarkan aura kekuatannya. Sambil keluar dari bayang-bayang, Excelsior menyeringai dan mendekati mereka. Tuanmu muda, ampuni kami, kata Lei Jieru dengan tergagap. Ia kali ini benar-benar ketakutan. Tubuhnya gemetaran, keringat bercucuran. Bodoh, bodoh. Lei Jieru, kamu bodoh. Batin Lei Jieru yang mengumpat pada diri sendiri.
karena terlalu berambisi ingin menguasai ras Thunderbird. Mengampuni. Kamu kira aku bodoh mengampunimu lagi, yang akhirnya kalian juga akan menikam dari belakang lagi. Hah. Bentak Excelsimo dengan mendekati Lei Min putra dari Lei Jieru. Keras. Ah. Sakit. Teriak Lei Min saat lengan kiri dipotong oleh Excelsimo. Tuan. Tolong ampuni kami. Lepaskan putraku. Dan bunuh saja aku. Tuan, pinta Lei Jieru dengan memohon. Ia berusaha menggerakkan tubuhnya untuk melawan Excelsimo meski dirinya pasti kalah. Lei Jieru berharap penerusnya bisa meloloskan diri dari kematian. Namun, Excelsimo tidak peduli, dan akan memotong lengan kanan Lei Jieru. Tenang, giliranmu akan tiba. Jawab Excelsimo. Keras. Ah, ampun. Teriakan Lei Jieru sangat menyayat hati, ketika lengannya terpotong. Oh, mati kamu. Mati kamu bajingan. Lei Jieru sangat marah dan berusaha sekuat tenaga untuk bergerak. Jika kamu lukai anakku lagi, maka kedua kekasihmu akan mati. Lanjut Lei Jieru yang mengancam Excelsimo. Bodoh. Kamu kira kami tidak tahu dengan racun pelumpuh tulang? Hah. Kedua kekasihku mungkin sudah banyak membunuh anggotamu. Bodoh. Jawab Excelsimo yang makin geram. Excelsimo semakin mengeluarkan aura kekuatannya, sehingga ketiga orang itu tidak mampu bergerak dan telungkup di ubun kamar rahasia. Sontak ketiga orang itu kaget dan tidak mampu berkata-kata lagi. Sedangkan Lei Min sudah pingsan, karena tidak sanggup menahan rasa sakit. Ada sebab pasti ada akibat. Katakan, apa tujuanmu yang sebenarnya, dengan menyandera kedua kekasihku? Tanya Excelsimo dengan mengarahkan pedang energi di kepala Lei Min. Lei Jieru meneteskan air mata, dan menatap wajah orang yang dia benci. Dengan menghela nafas, dia bercerita. Sebenarnya, aku berniat meminjam tanganmu untuk membunuh Dewan Agung Ras Thunderbird. Tanpa kehadiran Dewan Agung, maka aku mutlak menguasai Ras Thunderbird. Lei Jieru banyak bercerita perihal rencananya untuk menguasai Ras Thunderbird. Dia tidak lagi menyembunyikan apapun dari Excelsimo. Baginya nyawa Lei Jieru lebih berharga dari apapun. Sedangkan Bao Sue banyak membunuh anggota Ras Thunderbird. Berbeda dengan Loi Anti, ia hanya melumpuhkan para prajurit. Gumem. Ah. Hei. Hentikan. Jangan bunuh mereka lagi. Mereka tidak tahu apa-apa. Pinta Loi Anti pada Bao Sue. Bao Sue tidak memperdulikan ucapan Loi Anti, dan tetap terus membantai banyak Ras Thunderbird. Melihat itu, Loi Anti mulai geram. Gumem. Ada sebab. Ada akibat. Mati. Pekik Bao Sue yang marah, karena belum melihat suaminya. Tangkap mereka. Jika melawan lumpuhkan. Perintah tetua kedua kepada bawahannya. Ia masih takut dengan kekuatan Excelsimo. Mati kamu pelancur. Umpat tetua ketiga saat menyerang Bao Sue. Tetua ketiga geram melihat banyak prajurit meregang nyawa. Wush. Huf. Bodoh. Dengus Bao Sue yang mengejek tetua itu. Dengan pedang panjang pemberian kekasihnya, Bao Sue menebas tetua itu sebelum mendekat. Gumem. Wush. Hampir saja. Gumam tetua ketiga yang hampir terkena tebasan pedang Bao Sue, jika ia tidak segera menghindar. Walaupun kekuatan tetua ketiga berada pada tingkat Sein level 4, ia mampu bergerak cepat karena elemen petir. Tebasan Bao Sue menghancurkan banyak rumah penduduk. Melihat dirinya dan Bao Sue terkepung, mau tidak mau Loi Anti akhirnya segera bertindak. Karena niat buruk kalian meracuni kami, maka aku juga tidak tinggal diam.
ujar Loi Anti yang langsung menyerang tetua kedua. Tetua kedua juga memiliki kekuatan Sein level 5. Mendengar ucapan Loi Anti, tetua kedua mengerutkan keningnya. Dia merasa ada sesuatu yang membuat kedua wanita itu menjadi marah. Semuanya berhenti. Perintah tetua kedua pada anggotanya. Kalian juga jangan bergerak. Dan jelaskan apa maksud ucapanmu tadi. Lanjut tetua kedua yang bertanya pada Loi Anti. Loi Anti segera berhenti. Karena dia sebenarnya tidak ingin membunuh sesama ras. Sedangkan Bao Sue tidak memperdulikan ucapan tetua kedua. Di mana suamiku? Teriak Bao Sue dengan menyerang tetua ketiga. Wush. Sabar. Tunggu dulu. Hadang Loi Anti saat Bao Sue akan dekat dengan tetua 1. Chapter 77 Dewan Agung. Chapter 77 Dewan Agung. Bao Sue sangat marah kepada Loi Anti yang selalu menghalanginya. Kenapa kamu selalu menghalangiku? Minggir, atau kamu juga akan menjadi musuhku. Hardik Bao Sue yang kali ini sudah tidak bisa menahan kebencian terhadap ras Thunderbird, termasuk Loi Anti. Tunggu dulu, tidak semua ras Thunderbird melakukan kejahatan. Berikan aku kesempatan berbicara kepada mereka. Pinta Loi Anti yang berusaha meredam kemarahan Bao Sue. Dengan dada naik turun karena menahan amarah, Bao Sue memalingkan wajah. Bicaralah. Jika mereka tidak memberikan jawaban yang tepat, maka jangan salahkan aku membuat ras Thunderbird menerima mimpi buruk. Kata Bao Sue sambil mencari keberadaan Excel Simo. Hahem. Loi Anti merasa lega bisa meredam emosi Bao Sue. Lalu ia membalikkan badan menghadap tetua pertama. Sebenarnya kita bertiga telah diracuni dengan racun pelumpuh tulang. Entah siapa dalangnya yang memerintahkan si pelayan yang melayani kami. Kekasih kami juga dibawa oleh mereka. Lanjut Loi Anti, yang menceritakan penyebab dia dan Bao Sue menjadi marah. Para tetua saling bertukar pandang. Mereka menerka-nerka siapa pelaku itu. Apakah kepala suku dan tetua pertama yang? Tidak mungkin mereka. Tetapi kemana mereka di saat seperti ini? Gumam tetua kedua yang berusaha berpikir keras. Lalu, tetua itu memandang Loi Anti. Nona muda, berikan kita waktu untuk menyelidiki masalah ini. Jujur, kami bertujuh tidak mengetahui kejadian yang menimpa kalian bertiga. Ujar tetua kedua kepada Loi Anti. Kami juga tidak bodoh melawan Tuan Muda Simo dengan kekuatan kita saat ini. Sama saja kami menghantarkan nyawa. Lanjut tetua kedua dengan geleng-geleng kepala. Sudah jangan banyak bicara. Kemana suamiku kalian bawa? Hah? Sela Bao Sue sebelum Loi Anti akan bicara. Maaf, Nona Muda Sue. Kami benar-benar tidak tahu. Beri kami waktu sebentar untuk mencari Tuan Muda Simo dan sekaligus menyelidiki masalah ini. Tolong. Jawab tetua kedua hingga dia sampai berkata, tolong, untuk diberikan kesempatan. Kami sudah memberikan kesempatan kalian untuk berdiskusi. Tapi kesempatan itu kalian pergunakan untuk meracuni kami. Lalu, berapa kali aku harus memberikan kesempatan? Hah, jangan-jangan kalian akan merencanakan sesuatu pada kami lagi. Bentak Bao Sue yang mencecar tetua kedua. Suaranya menggelegar seperti petir saat marah. Tetua kedua hanya geleng-geleng kepala, karena tidak tahu harus perkataan apa. Saudari, diam kamu. Bentak Bao Sue pada Loi Anti. Loi Anti sampai kaget dengan suara Bao Sue yang penuh amarah. Loi Anti seketika terdiam dengan menghela nafas. Aku beri kalian waktu 1 dupa. Jika waktu kalian habis, maka aku akan musnahkan ras Thunderbird. Lanjut Bao Sue.
yang seperti orang kesurupan saat marah. Siapa yang ingin memusnahkan bangsaku? Kurang ajar. Berani berkata begitu di wilayah Rastunderberg. Siapa kamu? Tiba-tiba, dua suara yang berbeda juga menggelegar seperti petir setelah Bao Sue mengancam memusnahkan Rastunderberg. Kedua orang itu juga mengeluarkan basis kultivasinya, sehingga menekan tubuh Bao Sue dan Loi Anti. Sialan, kuat sekali. Batin Bao Sue yang mulai ketakutan dengan kedua orang itu. Mimpi buruk. Gumam Loi Anti yang menahan tubuhnya agar tidak berlutut. Kedua wanita itu mencari keberadaan suara pria tua itu, tapi tidak menemukan kedua orang yang berbicara. Dewan Agung. Akhirnya beliau keluar dari pengasingan. Hahaha. Sontak semua orang dari Rastunderberg kegirangan saat mendengar suara yang mereka kenal. Hanya ketujuh tetua yang geleng-geleng kepala. Mereka tahu masalah ini makin pelik jika ada kedua Dewan Agung itu. Wush, wush. Desiran angin kencang di sekitar Bao Sue dan Loi Anti. Lalu muncul dua pria tua yang juga setengah burung dan setengah manusia. Sorot mata mereka menatap tajam ke arah kedua wanita yang telah membuat kerusuhan di wilayahnya. Apa kamu gadis kecil yang ingin memusnahkan bangsaku? Bentak salah satu Dewan Agung yang memakai mahkota bersusun dua dengan warna keemasan. Berani-beraninya kalian membunuh anggotaku di sini, mencari kematian. Hah! Bentak Dewan yang terlihat lebih tua dengan memakai mahkota bersusun tiga. Dia juga melihat beberapa anggotanya telah mati. Jika begitu, lebih baik kalian mati. Lanjutnya dengan mengarahkan tangan kanan yang mengeluarkan petir. Dewan Agung pertama tidak peduli dengan status Loi Anti dari kasta raja. Sebab dia tahu jika kasta raja di benua Jiangsan pasti orang buangan. Dewan Agung, tolong bersabar. Ini hanya kesalahpahaman. Tetua kedua segera berbicara, karena ia tidak mau keadaan ini semakin parah. Kedua Dewan Agung itu melirik ke arah tetua kedua, dan makin marah saat melihat kondisinya baik-baik saja. Diam kamu! Bentak Dewan Agung pertama pada tetua kedua. Kamu sebagai tetua hanya bisa melihat banyak anggota yang mati seperti ini. Apa kamu pengecut? Hah! Lanjut Dewan Agung pertama pada tetua kedua dengan membentaknya. Lalu kembali melihat ke arah kedua wanita itu. Buk! Buk! Bao Sue dan Loi Anti langsung berlutut saat aura kekuatan tingkat peri benua level 2 menekan mereka. Mereka berdua sampai tidak mampu berbicara. Wush! Wush! Sialan! Gumam-gumam. Umpat Dewan Agung pertama. Dengan sigap meledakkan sesuatu yang mengarahkan ke arah dia dan Dewan Agung kedua. Seketika yang terlempar itu meledak. Dan menyisakan kepala dan separuh tubuh yang sudah hancur. Bangsat! Teriakan amarah Dewan Agung pertama saat tahu siapa yang baru saja dia ledakan hingga separuh tubuh itu. Ah! Dewan Agung kedua pun berteriak penuh amarah. Mereka berdua melihat 4 orang yang mereka kenal. Tubuh mereka berdua bergetar hebat. Mereka tidak menyangka jika yang mereka serangan itu adalah bangsanya sendiri. Gumem! Ledakan energi dahsyat saat keluar dari ruang bawah tanah. Ledakan itu menghancurkan apapun. Setelah ledakan muncul seseorang pria yang melayang secara berlahan naik ke langit. Siapa yang berani menyentuh kekasihku? Suaranya menggelegar penuh kekuatan. Suami. Simo. Serentak Bao Sue dan Loi Anti memanggil orang yang berbicara dengan penuh amarah. Kedua Dewan Agung Rastunderberg dan semua anggotanya segera berlutut di tanah. Karena tekanan aura kekuatan tingkat peri benua level 8. Tuan muda. Ucap tetua kedua saat tahu siapa orang itu.
Siapa dia? Gumam Dewan Agung pertama yang juga melihat kemunculan pria itu. Ku kuat. Sangat kuat. Ujar Dewan Agung kedua yang air kering mulai keluar dari tubuhnya. Semua orang menatap pria itu yang sudah berada di atas kepala mereka. Sorot mata pria itu menatap tajam ke arah kedua Dewan Agung. Kamu dua orang tua. Ingin membunuh kedua kekasihku. Nyalimu memang berani. Hebat. Sangat hebat. Tanpa menyelidiki permasalahan. Kalian segera bertindak tanpa tahu kebenarannya. Suara pria itu sangat mendominasi ketika berbicara. Autor, maaf sobatku semua. Karena tidak sempat membalas komentar sobat satu per satu. Tapi, saya akan selalu membalas komentar sobat di saat sempat. Terima kasih atas dukungan sobatku semua. Sehat selalu. Salam. Episode sebelumnya. Chapter 76 Sebab Akibat. Episode berikutnya. Chapter 78 Formasi Badai Petir vs Tinju Hati.